Halo, selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah prinsip pemrograman. Kali ini kita masuk ke materi fungsi yang bagian kedua. Kita langsung mulai aja ya. Oke, yang hari ini akan kita bahas adalah nested function atau fungsi dalam fungsi dan contohnya ya. Jadi pertama fungsi tanpa nested function dan yang kedua fungsi dengan menggunakan nested function ya, fungsi dalam fungsi. Nah, kita langsung lihat contohnya ya. Teman-teman sudah bisa lihat contohnya di demo ya. Itu saya ambil sama persis contohnya. Nah, fungsi dalam fungsi atau nested function ini adalah sebuah fungsi yang dapat memanggil fungsi lain di dalam badan fungsi atau parameter fungsi tersebut untuk mewujudkan tujuannya ya. Ini mirip seperti prosedur dalam prosedur ya. Prosedur bisa dipanggil di prosedur lain atau dipanggil di program utama. Fungsi juga seperti itu. Fungsi bisa dipanggil di program utama, bisa dipanggil di prosedur, bisa dipanggil di fungsi lain. Gitu ya. Oke, nah ini adalah contoh fungsi tanpa nested function ya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman, di sini ada potongan fungsi hitung volume tabung ya. Hitung volume tabung dengan return value tipe nilai balikan ya. Tipe return value float ya, float karena dia mengembalikan nilai desimal. Kemudian untuk menghitung volume tabung butuh apa aja sih ya? Coba diingat-ingat rumus hitung volume tabung ya. Hitung volume tabung itu kan luas alas kali tinggi, berarti kan VR kuadrat kali T ya, kali tinggi. Berarti butuh apa? Butuh jari-jari ya, jari-jari untuk ngitung luas lingkaran sama tinggi. Nah, otomatis dua hal itu yang akan menjadi parameter input ya. Nah, jangan lupa teman-teman ya. Jadi untuk menghitung volume tabung kita butuh jari-jari sama tinggi. Jadi dua hal tersebut yang kita jadikan parameter input. Pi gimana Bu? Pi bisa dijadikan parameter input, tapi lebih elegan kalau dijadikan konstanta karena pi nilainya tidak pernah berubah teman-teman ya. Nah, oke. Nah, berikutnya ini di dalam fungsi ini ya, di dalam definisi fungsi ini ada proses perhitungan hitung volume tabung yaitu pi ya, kali jari-jari, kali jari-jari, kali tinggi ya. Jadi bisa aja langsung kayak gini ya, membuat fungsi untuk menghitung volume tabung itu bisa langsung di dalamnya return pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Nah, ini anggapannya pi-nya udah ada di define di konstanta di bagian atas ya, di atas main gitu. Itu untuk fungsi tanpa nested function. Nah, fungsi ini bisa nggak dibuat jadi fungsi dalam fungsi ya, atau pakai nested function? Bisa teman-teman. Kalau kalian amati ya, rumus ini kan adalah V kali jari-jari kali jari-jari itu adalah rumus perhitungan luas lingkaran kan. Nah, itu sebenarnya bisa kita pisah jadi satu fungsi tersendiri. Nah, disitulah kita butuh fungsi dalam fungsi. Nah, untuk contoh berikutnya ya, di slide berikutnya ini luas lingkaran sudah dipisah dalam fungsi tersendiri teman-teman ya. Jadi di sini ada dua fungsi kalau teman-teman lihat ya. Yang pertama adalah hitung luas lingkaran, yang mana untuk menghitung luas lingkaran butuh inputan apa teman-teman? Butuh jari-jari sama pi kan ya. Kalau pi tadi sudah di define, jadi tinggal pakai parameter input jari-jarinya ya, float jari-jari. Nah, ya udah di dalam badan fungsi, di dalam definisi fungsi ya tinggal ditulis return v kali jari-jari kali jari-jari ya. Jadi fungsi penghitungan luas lingkaran ini akan menghitung luas lingkaran ya, dan mengembalikan nilai luas lingkaran dengan tipe float. Nah, berikutnya kan kita tadi mau ngitung volume tabung. Nah, volume tabung kan luas lingkaran kali tinggi. Nah, karena kita memakai fungsi dalam fungsi, di dalam fungsi hitung volume tabung ya, yang mana kita tadi sudah bikin sebelumnya fungsi hitung luas lingkaran, teman-teman nggak perlu nulis kayak yang sebelumnya ini tadi ya, nggak perlu nulis pi kali jari-jari kali jari-jari kali tinggi. Tinggal panggil fungsi yang sudah teman-teman buat sebelumnya, yaitu luas lingkaran ya. Jadi langsung dipanggil aja return hitung luas lingkaran dengan parameter inputnya jari-jari ya. Ini parameter aktual input jari-jari. Dari mana nih nilainya? Dari sini ya teman-teman ya, dari parameter formalnya si
fungsi hitung volume tabung, lalu tinggal dikali dengan tinggi. Nah, nanti hasilnya akan sama dengan yang seperti ini. Nah, kalau dilihat nih teman-teman, ini kesannya memang kayak, kok jadi dua sih Bu bikin fungsinya? Nah, di sini kan nggak ribet, cuma satu fungsi. Kalau nggak pakai nested function, terus kalau yang di sini malah pakai dua. Lah kenapa Bu susah-susah? Nah, kalian kalau mikirnya seperti itu, nah besok kalau kalian di perusahaan, kalian itu bikin program ya, akan menemukan beribu-ribu baris code ya, yang urusannya itu banyak ya. Maksudnya dia fungsi ini untuk menghitung ini, fungsi itu untuk menghitung itu. Lah nanti kalau kasusnya perhitungan luas lingkaran ini dibutuhkan di banyak proses ya, daripada kamu nulis pi jari-jari kali jari-jari kali apa gitu ya, kamu tinggal panggil hitung luas lingkaran kali tinggi gitu ya. Jadi ini kayak pemisahan bagian. Terus misalnya nanti ada error ya, ada error, nanti kamu juga debuggingnya akan lebih mudah ya gitu. Jadi kalau errornya di bagian hitung luas lingkaran, ya kamu tinggal masuk ke fungsinya hitung luas lingkaran, yang mana hanya satu saja kamu buatnya. Bayangin kalau kamu rumus pi kali jari-jari kali jari-jari ini kamu tulis di banyak tempat ya, ketika dia minta hitung volume tabung lah, hitung luas lingkaran lah, terus apapun yang butuh perhitungan luas lingkaran kamu tulis terus menerus. Nah nanti kalau debugging agak susah gitu ya, seperti itu. Nah itu kira-kira manfaat dari penggunaan nested function teman-teman. Untuk materi pertemuan kali ini hanya itu saja, kita lanjutkan dengan soal latihan. Terima kasih.